Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Bersihkan dinding sumur. Seorang pria lansia tercebur masuk sumur sedalam 20 meter. Jembatan rusak 6 tahun. Dibiarkan begitu saja oleh Bupati Padang Pariaman. Nyambi jadi pengedar sabu-sabu. Seorang petani di Sijunjung ditangkap polisi. Tengah tidur pulas di rumahnya di Jorong Mengkudu Kodok, Nagari Limokoto, Sijunjung, seorang petani yang bernama Refnaldi dan berusia 36 tahun ditangkap tim Satres Narkoba Polres Sijunjung pada Senin siang. Setelah menggeledah di kamar pelaku, polisi menemukan 3 paket besar sabu-sabu dan 15 paket kecil sabu-sabu yang disimpannya di dalam sedotan. Polisi juga menyita timbangan digital dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Kepada polisi, Refnaldi mengakui barang haram itu miliknya dan akan diedarkan di wilayah Sijunjung. Penangkapan pelaku berkat informasi masyarakat yang kerap melihat orang-orang tak dikenal yang datang ke rumah pelaku. Jika ada tamunya, rumah pelaku selalu ditutup rapat, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Sijunjung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami berhasil menemukan 15 paket narkotika yang dibungkus dengan pipet yang sudah dipotong-potong sebanyak 15 paket. Kemudian ada 3 paket besar yang dibungkus dengan kertas bening yang disimpan di dalam kotak, sebuah kotak. Kemudian ada timbangan dan ada juga alat isap. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Nggak bisa Pak Japui beko dulu dong. Jika tak disebarluaskan, maka jangan berharap korban akan memperoleh keadilan. Pepatah yang akhir-akhir ini kerap bergema di ruang publik ada benarnya. Seorang preman yang mengaku sebagai pemuda setempat memalak para pedagang di Pasaraya Padang. Dalihnya iuran untuk balanjuang, yakni acara makan-makan yang dilakukan secara bersama-sama. Anehnya, kegiatan balanjuang itu dilakukan setiap hari. Berbeda jauh dengan kebiasaan warga Minang yang balanjuang pada saat-saat tertentu saja. Gerah dengan sikap pemuda itu, seorang pedagang merekam aksinya dan menyebarkannya di media sosial. Dengan sekejap, peristiwa itu menjadi buah bibir warga di Padang. Tak butuh waktu lama usai videonya menyebar di media sosial, anggota Satreskrim Polresta Padang mengetahui identitas pelaku. Dan polisi menciduk Wahyudi alias Opoy di rumahnya yang berada di kawasan Simpang Haru. Tanpa perlawanan, Opoy digelandang polisi ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku beraksi meminta uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Dalam sehari, pelaku bisa mengumpulkan uang hingga Rp200.000. Para korban kemudian dipanggil ke Mapolresta Padang untuk membuat laporan polisi secara resmi. Pasalnya, jika tidak ada laporan polisi, pelaku bisa bebas begitu saja dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Korban juga dipertemukan dengan pelaku untuk memastikan pelaku adalah preman yang melakukan pemalakan itu. Telah kita amankan 1 orang pelaku pungli di Pasaraya, tepatnya di Blok A. Untuk pelaku setelah kita lihat di salah satu medsos yang ada di
si pelaku melakukan aksinya berupa pungli toko-toko, dan pelaku sendiri kita amankan di Simpang Aru. Polisi memastikan Wahyudi alias Opoy akan diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Kasus ini menjadi bukti, jika tindakan kriminal tidak disebarluaskan, maka negara tak akan hadir untuk memberantasnya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang penebang kayu di Nagari, Kudu Gantiang Barat, Padang Pariaman, tergantung di atas pohon Sabtu pekan lalu. Korban diduga pusing saat memotong dahan. Namun mengevakuasinya bukan perkara mudah. Pasalnya, Nasrul, sang penebang kayu itu, tergantung di pohon setinggi lebih dari 40 meter. Tali penyelamat yang digunakan warga Nareh Pariaman ini menahan tubuhnya agar tak terjun bebas. Proses berlangsung cukup dramatis. Petugas BPBD harus memanjat tali untuk mencapai korban. Saat itu posisinya ke bawah, sedangkan tubuh dan kakinya terikat tali pengaman. Korban baru bisa dievakuasi sekitar 3 jam kemudian dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun nasib berkata lain. Nasrul dinyatakan meninggal sesampainya di rumah sakit. Warga yang menebang pohon. Kemudian setelah selesai bekerja, ini diduga sepertinya pusing gitu. Ketika di atas, sehingga terjadilah kecelakaan seperti ini. Dia itu nyangkut atau gimana, Pak? Ya, dia nyangkut di tali di atas, karena mungkin pusing itu, jadi sudah nggak bisa lagi mengendalikan. Wali Nagari mengimbau warganya yang berprofesi sebagai penebang kayu untuk memastikan kesehatan mereka saat memanjat pohon dan selalu menggunakan alat pengaman untuk keselamatannya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.